Sudah ku coba bertahan, meski hatiku pelan-pelan rapuh. Kau hadir. Pagi ini, aku membuka mata dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Rasanya seperti bangun di antara kabut yang tebal. Aku bisa melihat cahaya, tapi tak mampu benar-benar menembusnya. Jam dinding berderak perlahan, menandai waktu yang berjalan, sementara aku masih terjebak dalam pertanyaan yang sama. Untuk apa aku ada di sini? Aku baru berusia 20 tahun. Kata orang, usia ini adalah pintu gerbang menuju segala kemungkinan. Usia di mana dunia menunggu untuk dipeluk, di mana jalan masih panjang, dan di mana kesalahan adalah hal biasa. Namun entah mengapa, aku tidak merasa sedang berada di sebuah awal. Aku justru merasa seperti seseorang yang sudah terlalu jauh berjalan, tapi tersesat tanpa tahu jalan pulang. Kamar ini adalah saksi bisu kegelisahanku. Dinding yang kusam, cat yang mulai mengelupas di sudut-sudutnya. Buku-buku berserakan di lantai seperti saksi bisu dari mimpi yang tertinggal. Ada cermin di dekat jendela, dan setiap kali aku menatapnya, aku melihat wajah seorang gadis muda yang seharusnya penuh harapan, tapi justru dipenuhi tanda tanya. Mataku tidak bersinar seperti dulu. Ada semacam kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan tidur panjang. Aku iri, seringkali. Iri pada mereka yang bisa tertawa lepas, tanpa merasa perlu mempertanyakan arah hidup. Teman-temanku tampak begitu yakin dengan jalan yang mereka pilih. Ada yang sibuk kuliah dengan penuh ambisi. Ada yang bekerja sambil menabung mimpi. Ada pula yang sibuk jatuh cinta, seolah cinta adalah jawaban dari segala kegelisahan. Dan aku masih diam, duduk, mendengarkan detak jam sambil bertanya, apakah aku hanya sedang membuang-buang waktu yang tidak akan pernah kembali. Cinta. Kata itu sendiri sudah cukup membuat dadaku berdesir, meski aku belum benar-benar tahu artinya. Aku ingin merasakan cinta, ingin merasakan jantungku berdegup lebih cepat hanya karena seseorang menyebut namaku. Namun, lebih dari sekadar romansa, aku ingin merasakan bahwa aku penting bagi seseorang, bahwa aku tidak hanya lewat dalam hidup mereka, tapi meninggalkan jejak kecil yang berarti. Bukankah itu yang kita semua cari? Rasa untuk tidak dilupakan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mencari cinta jika aku bahkan belum benar-benar mengerti siapa diriku? Bagaimana aku bisa berharap seseorang melihat cahaya di mataku, sementara aku sendiri kesulitan menemukannya? Kadang aku berpikir, mungkin cinta bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Mungkin cinta harus dimulai dari diriku sendiri. Tapi kemana aku harus mencarinya jika yang kurasakan di dalam hanya kerisauan? Ada cita-cita yang pernah kugenggam dulu ketika aku masih SMA. Aku pernah bermimpi menjadi penulis. Aku ingin suaraku terdengar, ingin pikiranku abadi di antara halaman-halaman buku. Aku pernah percaya bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan antara diriku dan dunia. Namun seiring waktu, aku mulai meragukan suaraku sendiri. Ada begitu banyak penulis di luar sana yang jauh lebih hebat, lebih puitis, lebih berani. Dan aku hanya menulis di buku harian ini, bertanya-tanya apakah ada gunanya. Tapi mungkin menulis bukan soal berguna atau tidak. Mungkin menulis adalah cara tubuhku bernapas, cara jiwaku berbicara. Dan jika memang begitu, maka biarlah halaman-halaman ini menjadi ruang di mana aku bisa benar-benar jujur, tanpa takut dinilai. Kadang aku merasa seolah hidup adalah panggung besar, dan aku hanyalah figuran yang lewat sebentar. Aku ingin jadi tokoh utama dalam ceritaku sendiri, tapi keberanian itu belum sepenuhnya ada. Aku takut gagal, takut ditolak, takut tidak pernah cukup. Dan mungkin itulah alasan aku menulis hari ini, agar ketakutanku tidak hanya berputar di kepalaku, tapi menemukan rumah di lembar-lembar kertas ini. Jika ada yang membaca catatan ini suatu hari nanti, entah siapa, entah kapan, aku ingin mereka tahu bahwa aku sedang berusaha.
Meski aku sering tersesat dalam pikiranku sendiri, aku tetap mencoba melangkah, walau perlahan. Aku ingin percaya bahwa di balik kabut tebal ini, ada jalan yang menuntunku pada arti hidupku. Hari ini aku belum menemukannya. Tapi mungkin, hanya mungkin, pertanyaan inilah yang justru membuatku terus berjalan. Karena kalau semua jawabannya sudah jelas, bukankah hidup akan terasa hampa? Maka biarlah aku tetap bertanya. Biarlah aku tetap meraba dalam gelap. Karena siapa tahu, di tengah pencarian yang panjang, aku justru menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban diriku sendiri. Langit malam jadi saksi, diamku menyimpan sepi. Tak bisa ku ucap semua, tapi hati ini bicara. Angin yang datang perlahan, ku suruh bawa. Hari ini langit begitu cerah, seolah-olah kota sedang tersenyum. Aku membuka jendela kamar, membiarkan sinar matahari menembus masuk, dan untuk sesaat aku merasa sedikit lebih hidup. Namun, entah kenapa, kebahagiaan yang datang dari cahaya itu hanya singgah sebentar, lalu kembali menyisakan ruang kosong di dadaku. Aku melangkah keluar, berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kadang aku berpikir, mungkin aku hanya butuh melihat dunia agar hatiku tidak terus-terusan terjebak di dalam kepala. Jalanan pagi itu ramai. Anak-anak sekolah berlarian dengan seragam putih biru. Pedagang sayur sibuk menawar harga, dan orang-orang dewasa berjalan cepat, seolah mereka semua tahu persis kemana arah hidup mereka. Dan aku hanya berjalan, menatap mereka, dan merasa seperti penonton dalam film yang tak ku mengerti. Di sebuah kafe kecil, aku berhenti. Dari luar jendela kaca, aku melihat sepasang anak muda duduk berhadapan. Perempuan itu tertawa sambil menutupi mulutnya. Laki-laki itu menatapnya dengan sorot mata yang lembut, seolah seluruh dunia hanya ada di meja kecil itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi pemandangan sederhana itu menusukku lebih dalam daripada 1000 kata. Ada sesuatu tentang cara laki-laki itu menatap yang membuatku sadar. Aku merindukan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Aku ingin ditatap seperti itu. Aku ingin ada seseorang yang melihatku, benar-benar melihatku, tanpa syarat, tanpa alasan, hanya karena aku adalah aku. Tapi aku tahu, keinginan itu belum bisa kuucapkan keras-keras. Rasanya terlalu rapuh, seperti kaca tipis yang mudah pecah jika disentuh. Aku masuk ke dalam kafe, memesan secangkir kopi hitam. Rasanya pahit, tapi aku menikmatinya. Ada sesuatu tentang kepahitan kopi yang terasa jujur. Tidak berpura-pura, tidak menyembunyikan rasa. Seandainya aku bisa seperti kopi, menerima pahitku dengan kepala tegak, aku membuka buku catatanku. Di sekelilingku, orang-orang sibuk dengan percakapan, dengan laptop, dengan layar ponsel yang tidak pernah berhenti berbunyi. Aku menulis, meski tangan ini sedikit gemetar. Kata-kata keluar seperti aliran sungai yang mencoba mencari jalan menuju lautan. Apakah aku benar-benar hidup atau sekadar lewat di antara kehidupan orang lain? Tulisanku terhenti di sana. Aku menatap kalimat itu lama sekali, seperti sedang menatap cermin yang memantulkan bagian terdalam dari diriku. Tiba-tiba, seorang teman lama masuk ke kafe itu. Namanya Dira. Kami pernah dekat di SMA, tapi setelah lulus, kehidupan memisahkan jalan kami. Dira terlihat begitu berbeda sekarang. Lebih dewasa, lebih percaya diri, dengan senyum yang seolah membawa cahaya kemanapun ia pergi. Aruna, lama sekali kita gak ketemu. Apa kabar? Katanya sambil meraih tanganku. Aku tersenyum, tapi entah kenapa ada sedikit getar di hatiku. Aku bilang, aku baik-baik saja. Meski sebenarnya aku ingin berkata sebaliknya. Dira mulai bercerita tentang kuliahnya, tentang organisasi yang ia ikuti, tentang rencana besarnya setelah lulus. Aku mendengarkan, dan semakin lama
aku merasa semakin kecil. Seperti bayangan di sudut ruangan yang nyaris tak terlihat. Aku iri, tapi bukan hanya karena kesuksesannya. Aku iri karena ia tampak begitu yakin dengan hidupnya. Sementara aku masih sibuk menuliskan keraguanku, ia sudah berlari mengejar mimpinya dengan langkah yang mantap. Tapi kemudian aku sadar, mungkin aku tidak harus menjadi Dira. Mungkin aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, meski aku belum tahu siapa diriku itu sebenarnya. Ketika Dira pergi, aku kembali menatap buku catatanku. Kata-kata mengalir lagi, kali ini dengan lebih jujur. Aku ingin dicintai, tapi lebih dari itu, aku ingin menemukan alasan untuk mencintai diriku sendiri. Aku ingin berhasil, tapi lebih dari itu, aku ingin tahu apa arti keberhasilan bagiku. Dan aku ingin hidup, benar-benar hidup, bukan hanya menjadi bayangan di kehidupan orang lain. Aku menutup buku, menghabiskan kopi yang sudah dingin. Di luar, matahari mulai condong ke barat, meninggalkan cahaya emas yang hangat di jendela kaca. Aku berjalan pulang dengan langkah pelan, sambil memikirkan satu hal. Mungkin perjalanan mencari arti hidup bukan tentang menemukan jawaban, melainkan tentang keberanian untuk terus bertanya, hari demi hari. Malam ini aku akan tidur dengan sedikit rasa iri, sedikit rasa kagum, dan segenggam kecil harapan. Besok aku akan menulis lagi. Dan siapa tahu, perlahan-lahan aku akan menemukan arti dari semua ini. Rindu ini ku titip